kami akan menjelaskan mengenai kajian kurikulum pendidikan vokasi di era revolusi industri 4.0. Dengan saya sendiri, yaitu Ninda Ayu Firdani Sanintias, dan juga ada penjelasan dari dosen kami Bapak Abdul Rohman mengenai tanggapannya terhadap kurikulum pendidikan vokasi saat ini. Untuk tujuan dari penjelasan materi kajian kurikulum pendidikan vokasi ini adalah agar setelah mempelajari mengenai materi ini, siswa dapat mengetahui berbagai kompetensi yang harus diterapkan ke dalam kurikulum pendidikan vokasi, serta kurikulum yang tepat untuk ditetapkan di Indonesia sesuai dengan era yang saat ini, yaitu era revolusi industri 4.0. Lalu, guna mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini terdapat beberapa capaian dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian kurikulum pendidikan vokasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan era revolusi 4.0. Lalu yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan berbagai kompetensi yang harus ada dalam kurikulum pendidikan vokasi. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan berbagai pihak yang berkaitan dalam pembuatan kurikulum pendidikan vokasi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam menyusun kurikulum. Yang keenam, siswa dapat menerapkan kurikulum pendidikan vokasi di Indonesia saat ini. Nomor 7, siswa dapat menganalisis berbagai cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum Indonesia saat ini. Pembahasannya yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum pendidikan vokasi. Kurikulum pendidikan vokasi merupakan perangkat program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam jenjang pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada. Dalam hal ini, pendidikan vokasi harus bersifat adaptif, jadi dapat mudah beradaptasi. Maka, kurikulum pendidikan vokasi ini juga harus sesuai dengan zaman. Maka, di sini pembahasannya adalah pendidikan vokasi yang sesuai dengan zaman ataupun era revolusi industri 4.0. Sayangnya, di era saat ini juga tentunya terdapat berbagai tantangan yang harus ditaklukkan oleh berbagai lembaga, salah satunya yaitu lembaga pendidikan. Beberapa tantangan era revolusi industri 4.0 yaitu masalah keamanan teknologi informasi, lalu keandalan dan stabilitas mesin produksi, yang lalu kurangnya keterampilan yang memadai, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan, dan yang kelima yaitu hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi serba otomatis. Seperti itu. Nah, di sini kurangnya keterampilan yang memadai merupakan salah satu tantangan yang harus ditaklukkan oleh pendidikan vokasi dengan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang memadai sesuai zaman sehingga dapat seluruhnya dimanfaatkan oleh lapangan pekerjaan yang ada. Namun, di Indonesia sendiri masih memiliki beberapa masalah terkait kurikulum yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu masih terlalu umum atau general. Nah, di sini kenapa bisa disebut umum? Karena masih terlalu mengedepankan akademik dalam proses pembelajaran, serta lulusan pendidikan vokasi masih belum terserap di dalam dunia kerja secara maksimal, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya masih bersifat umum. Jadi, masih jauh dari kebutuhan industri dan kebutuhan lapangan kerja yang saat ini lebih spesifik. Lalu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh dua masalah lain, yaitu ketimpangan antara lulusan dengan lapangan pekerjaan yang ada serta relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Berbagai ketimpangan tersebut terjadi baik dari segi kurikulum, sarana prasarana, teknologi dalam pembelajaran dan kualitas pendidiknya. Tidak sekadar mengedepankan konsep link and match antara pendidikan dan juga industri, tetapi juga menekankan kapasitas lulusan yang lincah, adaptif, sensitif terhadap perubahan lingkungan industri dan ekonomi. Seseorang harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin, seperti kemampuan untuk memecahkan masalah, kreativitas,
berpikir kritis, manajemen manusia, berkoordinasi dengan yang lain, serta kecerdasan emosional, seperti itu. Dalam menghadapi berbagai masalah tersebut dapat dimulai dengan menyusun kembali kurikulum yang berjalan saat ini. Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam menyusun kembali kurikulum adalah dengan menetapkan pendekatan penyusunan kurikulum. Di sini terdapat 5 pendekatan penyusunan kurikulum. Yang pertama, ada pendekatan filosofis. Yang kedua, ada pendekatan introspektif. Yang ketiga, ada pendekatan developing a curriculum. Yang keempat, ada pendekatan fungsional. Dan yang kelima adalah pendekatan text analysis. Untuk itu, perlu dijabarkan mengenai pengertian dari berbagai pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan ini menggunakan pemikiran filosofi dalam menentukan isi kurikulum. Pendekatan ini tergolong subjektif sebab melibatkan para ahli, pemerintah, serta masyarakat. Namun dalam praktiknya ini masih mengalami berbagai kesulitan untuk menemukan kesepakatan antara para ahli dengan perencana kurikulum dan bersifat parsial, sebab penilaian berdasarkan pemikiran filosofis tidak berasalkan dengan penelitian dan juga penyelarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai zaman. Lalu yang kedua ada pendekatan introspektif. Ini dilakukan dengan melibatkan sekelompok guru dan administrator pendidikan kejuruan. Nah, pada pendekatan ini perlu ada Curriculum Advisory Committee yang melibatkan pihak dunia usaha dan dunia industri. Namun, kenyataan yang terjadi kurikulum yang dihasilkan saat ini belum tentu terjamin validitasnya sesuai dengan dunia kerja, sebab dalam pembuatan kurikulum tersebut tidak melibatkan pihak industri sehingga kerelevanannya masih dipertanyakan. Lalu yang ketiga, ada pendekatan DACUM atau Developing a Curriculum. Ini menentukan isi kurikulum dengan melibatkan utamanya adalah kalangan dunia usaha dan dunia industri. Sedangkan keterlibatan guru dan administrator tidak terlalu dominan. Sehingga isi kurikulum memiliki relevansi yang tinggi pada kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja, dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan dan juga dalam situasi yang nyata, kompetensi khusus dan umum yang digunakan sebagai acuan dari keberhasilan dalam belajar, seperti itu. Lalu yang keempat ada pendekatan fungsional, yaitu dengan menentukan isi kurikulum lebih objektif, karena pada pendekatan fungsi kerja industri dalam perencanaan kurikulum dijadikan sebagai dasar, dilengkapi jabaran kinerja atau performance dan biaya serta waktu yang dihabiskan. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah pendekatan analisis tugas atau text analysis, dilakukan dengan memperhatikan pekerjaan industri. Isi kurikulum ini biasanya lebih objektif, sistematis, dan juga teliti. Namun, membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar untuk penelitian serta pengembangannya. Seperti itu. Setelah menetapkan pendekatan dalam penyusunan kurikulum, selanjutnya adalah menentukan juga pihak yang harus berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam prosesnya ini terdapat beberapa pihak. Yang pertama ada administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli ilmu pengetahuan, guru-guru, orang tua peserta didik, serta tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di sini juga terdapat pihak yang terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu administrator, guru, dan juga orang tua. Yang selanjutnya yaitu adanya upaya agar kurikulum pendidikan vokasi ini dapat menghasilkan dampak yang luas, maka diperlukan strategi link and match. Nah, link and match ini dilakukan adalah kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri yang akan saling bersinergi untuk merevitalisasi pendekatan dan isi kurikulum pendidikan vokasi yang akan selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan industri, serta membuat kompetensi yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, dunia usaha, dan juga dunia industri.
perlu untuk mengikut sertakan industri agar kompetensi capaian dalam kurikulum selaras dengan kebutuhan, menekankan pentingnya inovasi di era revolusi industri 4.0 dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Sedangkan peran dari pemerintah adalah dengan memberikan kebijakan-kebijakan dalam merevitalisasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu dengan menentukan materi ajar dan teknik pengajaran, yaitu dengan menciptakan proses belajar bagi peserta didik untuk dapat berinovasi, kreatif, imajinatif dalam menggunakan teknologi, serta mampu berkolaborasi secara daring dan global. Lalu yang kedua yaitu peserta didik tidak hanya sebagai pengguna teknologi, namun juga dapat menghasilkan suatu produk, misalnya aplikasi atau software, kecerdasan buatan, desain, produk industri, produk pembelajaran, mesin, dan juga komoditas lainnya. Lalu yang ketiga adalah sistem pembelajaran berubah menjadi lebih fleksibel, di mana pembelajaran ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa batasan jarak ruang dan juga waktu. Pembelajaran ini dapat menjangkau wilayah geografis yang luas, sehingga pembelajaran dapat terjadi di mana dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu tadi. Lalu, yang keempat ada pembelajaran mandiri dan dapat menentukan materi apa yang ingin dipelajari. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dilakukan secara langsung melalui magang, proyek, dan juga kolaborasi ataupun kerjasama. Dalam hal ini, lembaga pendidikan dapat menerapkan dua metode pembelajaran yang sesuai dengan era 4.0. Yang pertama yaitu adalah dengan Student Learning Center dan yang kedua adalah Blended Learning. Nah, Student Center Learning adalah dengan upaya mahasiswa ataupun siswa dimotivasi dengan metode pembelajaran yang tumbuh dan berkembang dari diri sendiri. Mahasiswa ataupun siswa ini salah satunya diberikan dengan stimulus berupa pembelajaran berkelompok. Nah, nanti pengaturan tugas masing-masing diberikan terhadap individu dan kemudian menyampaikan hasil pembelajaran yang diperoleh. Di sini, kelompok lain akan dapat memberikan klarifikasi, pertanyaan, saran, ataupun masukan dari hasil kelompok lainnya. Proses tersebut dapat dibuat menjadi lebih strategik dengan atmosfer yang menarik minat mahasiswa untuk belajar. Di sini peran dosen dan juga guru adalah di akhir dengan memberikan masukan, meluruskan, dan memberikan nilai yang membangun minat mahasiswa dan siswa. Seperti itu. Sedangkan metode yang kedua yaitu blended learning, yaitu mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Nah, hal tersebut dilakukan guna mendukung penerapan kurikulum yang memuat penguasaan kompetensi 4.0 secara khusus, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Literasi data ini berkaitan dengan olah data maupun coding seperti itu. Lalu yang kedua ada literasi teknologi, di mana masyarakat ataupun mahasiswa dan siswa tersebut dapat memanfaatkan teknologi dan mengoperasikan teknologi tersebut dengan baik. Lalu yang ketiga ada literasi manusia. Nah, literasi manusia ini berkaitan dengan keterampilan memimpin, kemampuan bekerja dalam tim, serta keterampilan memahami budaya orang lain dan menjalin hubungan dengan manusia di lintas budaya, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu gambar dari contoh student center learning. Di sini terdapat gambar anak yang sedang berdiskusi, membahas, dan mengerjakan tugasnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari kegiatan student center learning. Tak hanya itu saja, kompetensi tenaga pengajar pendidikan vokasi di era industri 4.0 juga perlu disiapkan dengan matang. Di sini dapat melalui rethinking, redesign, dan juga realignment berupa memikirkan ulang, mendesain kembali, dan juga menyelaraskan keseluruhannya. Di sini terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah dengan teaching design atau memiliki desain mengajar khusus. Lalu yang kedua ada teaching and learning guidance, yaitu bimbingan belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada research on teaching content, yaitu penelitian tentang pengajaran.
Lalu yang keempat ada research on teaching methods atau penelitian tentang metode pembelajaran. Lalu yang kelima ada career and interpersonal relationship guidance, yaitu bimbingan karir dan juga hubungan interpersonal. Lalu yang keenam ada cooperation ataupun kerjasama. Lalu yang selanjutnya ada mampu menanggapi perubahan, lalu dapat mendampingi, memfasilitatori dan juga memotivator bagi peserta didik, lalu dapat melatih peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri, lalu dapat mengembangkan keahlian mengelola data peserta didik, dan yang terakhir yaitu dengan memberikan bimbingan karir dengan menggunakan big data yang tersedia, seperti itu. Dengan melakukan beberapa hal tersebut, maka menghasilkan relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja industri 4.0. Beberapa relevansi tersebut yaitu kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan juga perkembangan masyarakat. Lalu yang kedua, adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yakni mulai dari isi, tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan tersebut, lalu evaluasi sesuai dengan proses, dan isi sesuai dengan tujuan kurikulum. Selanjutnya adalah disajikan dua gambar relevansi antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri. Hal ini dimaksudkan adanya siswa ataupun mahasiswa yang sedang belajar di pendidikan vokasi adalah untuk menyiapkan diri sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan dunia pekerjaan di era industri seperti saat ini. Dengan berbagai upaya tersebut, kemudian menghasilkan reformasi kurikulum pendidikan vokasi. Yang pertama adalah kurikulum tersebut membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan mengembangkan dan menggunakan hal-hal baru ataupun up-to-date seperti coding, big data, dan artificial intelligence. Lalu yang kedua adalah kurikulum mencakup penggunaan format baru proses pembelajaran, misalnya perpaduan antara tatap muka dengan online ataupun blended learning, ataupun sepenuhnya dengan tatap muka dan sepenuhnya online learning atau e-learning dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, dengan penyusunan kembali kurikulum, maka akan menghasilkan multi kompetensi dalam kurikulum. Yang pertama adalah dapat berpikir kritis, dapat menyelesaikan masalah, memiliki kemampuan kolaborasi, dan juga memiliki kreativitas dan inovasi. Lalu yang kedua adalah keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media, dan juga literasi ICT. Lalu yang ketiga adalah kompetensi dalam karir dan juga kecakapan hidup, meliputi fleksibilitas dan adaptasi, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktivitas, dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan juga tanggung jawab. Salah satu yang menjadi poin penting dalam era industri 4.0 ini yaitu adanya soft skill yang terus diasah. Jadi tidak hanya hard skill yang diberikan pembelajaran, namun juga soft skill diasah dengan baik. Di sini terdapat beberapa atribut soft skill yang diurutkan berdasarkan prioritas kepentingan di dunia kerja. Yang pertama adalah inisiatif, lalu integritas, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi secara lisan, kreatif, kemampuan untuk analisis, dapat mengatasi stres, manajemen diri, kemampuan menyelesaikan masalah, dapat meringkas beberapa tugas, kooperatif, fleksibel, bekerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumentasi logis, serta dapat memanajemen waktu dengan baik. Selanjutnya adalah pendapat ataupun tanggapan dari dosen kami yaitu Bapak Abdul Rohman terhadap kurikulum pendidikan vokasi di Indonesia yang berjalan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Linda. Jadi mengenai materi saya yaitu kajian kurikulum pendidikan vokasi, Pak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak.
Bagaimana pendapat Bapak mengenai keberjalanan pendidikan vokasi menggunakan kurikulum yang sekarang? Oke, kurikulum yang berjalan dari awal 80-an dikembangkan oleh Bapak Menteri Wardiman. Ini sudah hampir masuk ke 40 tahun. Jadi ini sudah sejarah panjang pendidikan vokasi. Dulu dikenalkan sebagai pendidikan sistem ganda karena mengajarkan teori dan praktek bersamaan. Ini untuk SLTA. Di saat itu belum banyak yang masuk ke dunia perguruan tinggi. Dan undang-undangnya pun baru tahun 2012 yang mengelaborasi dari pendidikan, jenis jenjang pendidikan itu dengan KKNI sebagai panduan dalam pelaksanaannya. Jadi pendidikan vokasi ini mengalami kemajuan yang sangat pesat pada tingkat polsek di Jakarta sana. Ya, undang-undangnya di perguruan tinggi masuk, undang-undang 12, kemudian beberapa peraturan pemerintah, peraturan menteri juga mendukung untuk acara itu. Kemudian pelaksanaan kurikulum pendidikan vokasi ini juga didukung oleh adanya Direktorat Jenderal Vokasi, Sekolah Vokasi, dan itu tentu akan memiliki dampak yang cukup positif dalam hal satu, dukungan policy, yang kedua dukungan financial, yang ketiga pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan komitmen untuk membangun sekolah vokasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi insya Allah dampaknya pada sekitar 34 provinsi ini akan mendapatkan bagian dari pelaksanaan kurikulum yang sekarang ini terus mengalami perbaikan. Saya kira itu, dan terakhir dari kurikulum ini nanti akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Saya yakin sekolah vokasi tidak akan ketinggalan sepanjang mereka mengembangkan kurikulum yang ada daftar mata pelajaran, berapa SKS, berapa proporsi, mana yang pokok, mana yang tambahan, menyiapkan kompetensi, ujian, kompetensi ini juga melibatkan beberapa mata pelajaran yang berorientasi pada digital dan teknologi 4.0. Jadi untuk keseluruhan kurikulum yang sekarang diterapkan sudah baik ya Pak? Menuju ke arah sana. Karena kurikulum itu berubah, dinamis. Okay? Ya, pembenahan kurikulum berarti pembenahan semuanya. Ya. Kurikulum itu kan politik pendidikan yang bisa memiliki kekuasaan untuk memaksa para dosen dan mahasiswanya untuk menjalani sesuai dengan mata pelajaran itu. Ya. Jadi ini memang diperlukan untuk sebuah perbaikan dari sisi policy. Tapi dari sisi pelaksanaan di sana tentu ada yang labnya belum siap, ya. Tidak semua daerah punya industri yang relevan dengan program studi dan jenjang tingkat pendidikan yang ada. Ini tentu berbeda dengan main sulap. Jadi perlu keterlibatan dari semua stakeholder di tingkat provinsi, tingkat daerah, dinas, berbagai dinas untuk membantu bagaimana realisasi pelaksanaan kurikulum ini bisa berjalan dan akhirnya bisa menambah, meningkatkan alumni sekolah vokasi mendapatkan employability, penyerapan yang lebih tinggi, sehingga keluarga mereka juga lebih sejahtera di masa yang tidak lama lagi. Kalau dari beberapa programnya, apakah masih ada yang harus mengalami redesign, realignment, dan rethinking, Pak? Oh, banyak. Sekarang itu, jadi saya akan beri contoh saja ya. Sekolah-sekolah yang menganut KKNI itu kan masih konvensional ya, itu kan dibangun oleh rohnya pada tahun 2010-2012. Sekarang ini kan sudah 2020. Ya, sekarang sudah dunia digital itu sudah unstoppable, masuk ke seluruh penjuru kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, ini akan yang mewarnai. Jadi tidak mungkin sekolah vokasi sekarang akan mengacu pada hal-hal yang masa lalu. Masa lalu yang baik dipakai, tetapi inovasi akan terus terjadi di dalam kurikulum untuk memasukkan materi-materi baru, jam yang baru, dan ini membutuhkan dosennya juga harus di-training ulang. Itu ya tidak mudah membuat sebuah perguruan tinggi berkualitas
inovatif, menyesuaikan dengan zamannya itu tidak selalu mudah. Oleh karena itu kepemimpinan perguruan tinggi itu harus memiliki visionary, harus memiliki komitmen, harus memiliki kesabaran dan ketelatenan, karena proses perubahan itu tidak sekejap, tetapi perlu waktu dan antar generasi. Baik Pak, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari berbagai masalah ataupun kajian dari kurikulum pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, dari berbagai penjelasan tersebut, bahan yang digunakan berasal dari daftar rujukan 2 jurnal. Yang pertama adalah jurnal dari Sri Siswati di tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Soft Skills dalam Kurikulum untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Lalu yang kedua dari Unung Fiarawadina dan teman-teman pada tahun 2019 dengan judul Kurikulum Pendidikan Vokasi pada Era Revolusi Industri 4.0. Berikut disajikan link Google Form sebagai evaluasi dan juga asesmen dari materi kajian kurikulum pendidikan vokasi di era revolusi industri 4.0. Atau kalian bisa langsung klik pada kolom deskripsi ya. Selamat mengerjakan! Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.